Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Masaman dengan NIM 240411000228 dari kelas IF 3E. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas, yaitu tugas praktikum jaringan komputer modul 7 konfigurasi pengalamatan IPv6. Nah, di sini yang pertama-tama saya membuat seperti yang ada di topologi. Lalu di sini untuk langkah pertama di sini yaitu membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Yang pertama, langkah sambungkan kabel pada. Oke, kita menggunakan strike dari flash Ethernet 0 ke flash Ethernet 06. Lalu saya menggunakan strike lagi dari flash Ethernet 05 ke gigabit Ethernet 00 ke 001. Lalu saya menggunakan cross ya dari gigabit Ethernet 000 ke gigabit Ethernet 000. Nah, lalu menggunakan strike lagi dari gigabit Ethernet 0001 ke flash Ethernet 0. Oke, lanjut. Mengkonfigurasi, setelah itu hapuslah konfigurasi pada router. Oke, menghapus router dan juga switch. Kita masuk ke switch, kita masuk ke CLI nya, kita enter, kita masuk enable konfigurasi terminal. Lalu habis itu kita masuk ke SDM preferred default, ambil ini, kita copy paste di sini, kita enter, lalu kita end. Setelah end kita copy running config, startup config yes. Oke, selesai. Lalu kita reload. Oh sorry, salah tadi, harusnya reload dulu, kita habis itu kita config lagi. Kita tunggu saja. Oke, kita enter, lalu kita coba enable, kita copy running ya, coba biar aman, kita copy running. Oke, setelah itu kita masuk ke konfigurasi IP address default gateway pada PC. Oke, yang sama seperti yang di atas. Oke, kita masuk ke PCA, kita desktop IP configuration, kita masukkan IP yang ada di topologi 192.168.1.10. Untuk sampai kita biasakan default aja, kita ngambil untuk default gateway-nya, kita ambil dari IP address dari R1 router 1, yaitu pada IPv4-nya. Ya, setelah itu kita masukkan untuk yang IPv6 dari PCA ya. Oke, kita masukkan di sini prefixnya 64. Untuk link lokalnya sama, tapi kita masukkan lagi untuk defaultnya, default gateway-nya. Setelah itu selesai. Bentar, kita config. Tadi ke desktop tadi IP configuration. Eksternalnya belum. Lalu kita masukkan yang eksternal untuk IPv4-nya. Oke, untuk subnet mask-nya karena untuk prefix-nya 27 itu biasanya 224. Oke, default gateway-nya kita masukkan. Oke, lalu kita masukkan yang IPv6-nya. Kita masukkan juga di sini 64. Lalu di bawahnya untuk default gateway-nya kita masukkan juga. Oke, tutup. Lalu setelah itu langkah keempat, konfigurasi router ISP menggunakan switching, menggunakan konfigurasi awal. Oke. Pertama-tama kita yang config router ya, kita masuk ke sini, kita no. Habis itu kita enable.
konfigurasi terminal. Lalu kita masukkan template yang udah diberi, kita copy, kita paste, enter, lalu kita copy running ya. Oke, ini kita end dulu. Oke, setelah kita simpan, oke, setelah itu kita masuk ke konfigurasi ISP. Oke, kita masuk ke ISP, kita masuk ke CLI lagi, lalu kita no ya, kita no saja, kita enter, lalu kita enable, lalu kita konfigurasi terminal. Oke, kita end, lalu kita copy running lagi. Oke, setelah itu kita konfigurasi untuk S1-nya atau switch. Kita masuk ke CLI, kita enter, kita konfigurasi terminal, lalu kita copy yang tadi kita atau paste yang kita sudah masuk, lalu kita copy running dulu. Oke, setelah itu konfigurasikan pada router. Oke, kita masuk ke router sini, lalu kita masuk, kita enter, konfigurasi terminal, kita masukkan ini, kita copy, kita paste. Oke, selesai. Setelah itu kita latihan kedua menggunakan ping untuk uji koneksi ke jaringan dari jaringan R1 ke menggunakan PCA. Nah, kita buka PCA, lalu kita masuk ke desktop, ini keluar dulu, lalu ke command prompt, lalu kita ping yang ada di contoh ini, kita masukkan saja langsung ya. Enter. Oke, berhasil, ping berhasil. Lalu kita ping untuk IPv6-nya, kita cek. Oke, B6-nya berhasil. Oke, kita akan mengecek satu persatu ya di sini ya. Dari menggunakan PCA. Oke, kita paste. Oh, sorry. Pingnya belum ditulis. Kita langsung enter. Oke, average-nya itu adalah 7 ms. Lalu untuk TTL-nya adalah 128. Oke, biar lebih cepat ya saya nanti perbaiki saja. Langsung masuk ping, paste, enter. Ini 13 ms. Lalu di sini 128. Oke, kita ping lagi. Dua ms, 225. 255. Kita paste.
0 ms, lalu di sininya 255. Lalu kita masukkan lagi. Oke, request timeout seperti biasa kalau yang pertama kali. Lalu di situ ada average-nya 0 ms. Kita masukkan ya 0 ms, lalu untuk TTL-nya itu ada 255 ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita ping. Oke, di situ 0 ms dan juga 255 sepertinya berhasil. Oh ya, ini yang 12 mana? 12 udah. Oh iya, belum, yang di atas belum. Oke, kita masukkan dulu yang di bawah dulu yang kita ping tadi. Ini 0 ms, lalu untuk TTL-nya 255, kita masukkan yang di atas dulu, tadi belum. Average-nya 0 ms, lalu untuk TL-nya 255. Oke, nanti perbaiki. Lanjut biar mempercepat waktu. 254 dengan 7 ms. 254 0 ms, lalu di sini masukkan lagi. Oke, kita akan ngeping lagi yang ini untuk eksternal ya. Oke, oke, timeout seperti biasa karena pertama kali ya. 4 ms, lalu 126. Lalu ping lagi untuk IPv6-nya dari eksternal. Oke, setelah itu kita akan menggunakan perintah ping extended pada PCA. Oke, kita akan gunakan ping ya. Coba kita ping, yaitu ping. Ada ping untuk target. Nah, lalu kita coba sini masukkan ping target ke IP ini. Kita paste, kita enter. Oke, invalid comment ya. Ternyata emang tidak ada invalid ini. Oke, lanjut. Hubungkan kembali Ethernet dan aktifkan enable no shutdown.
Gunakan ping default mengirim ping comment ping menggunakan ping C. Oke, user untuk masukkan ketika gunakan gigabit antara ini menggunakan hubungkan kembali enable maksud dot. Ini kan pakai R1 nggak sih? Oh ini nanti nih udah. Tadi PCA harusnya ini. Valid komen karena itu. Oke, paham. Karena kurangnya ini. Nah, oke, lalu kita akan mencoba kabel Ethernet enable. Oke, kita akan shutdown kan ya. Kita akan shutdown kan ke di ISP. Kita ke ISP, kita enable konfigurasi terminal. Lalu kita masuk ke 001. Lalu kita shutdown. Oke, setelah shutdown kita coba ya, cek ya di PCA. Tuh, destination host enable. Lalu setelah itu kita no shutdown lagi, kita apa? Kita buka lagi, hidupkan lagi. Oke, request timeout. Nah, berhasil kan? Oke, setelah itu kita Ctrl C untuk menghentikan. Lalu pernyataan error apa yang diterima? Oke, kita jawab. Jawabannya adalah destination host unreachable, yaitu kita copy, kita paste di sini. Enable kan, oke. Sebelum berpindah ke langkah berikutnya, sukses, sudah. Oke, lanjut ke R1. Kita ke R1. Masukkan ping ini. Tadi salah, kita selesaikan tadi itu. Oke, kita enter. Oke, sukses ya. Lalu pertanyaan, IP address apa yang kita gunakan? Karena satu host ping dari, oke, ini ping ini nih yang kita gunakan nih. Misal, oke, kita masuk ya, coba ya. Ping x 4. Tuh, ini yang digunakan. Copy. Oke, ada banyak opsi, kita coba ya. Kita untuk protokol masukkan ping atau eksternal. Oke, kita ketik ping ya, kayak tadi yang saya salah tadi itu. Karena harusnya di sini nih ping, kita masukkan IPv6. Lalu kita masukkan ini, copy, enter, kita enter, enter. Berhasil ya,
Sukses, Anda dapat menggunakan suatu extend ping. Nah, itu dengan menggunakan repeat. Oke, koneksi ulang. Kita shutdown dulu. Habis itu kita coba shutdown. Habis itu kita coba shutdown lagi, hidupkan. Itu pasti ada gitu. Oke, paham. Kita ping lagi protokol IP-nya. Kita Ctrl C, kita copy paste, kita enter. Lalu kita buat 10.000. Kita enter, ikutin. Oke, tuh seperti itu. Lalu kita kan ini koneksi antara ISP dan juga router kan. Nah, ke eksternal. Router ISP dan juga eksternal. Kita kan shutdown di sini. Tadi kan udah config tadi Giga Ethernet 001. Maka kita akan langsung shutdown aja gini. Nah, setelah itu pasti di sini akan ada U yang akan muncul. Bentar. Biar one tuh. Kan karena ini adalah data yang tidak terkirim. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu kita akan shutdown kan lagi atau menghidupkan lagi. Oke. Kita cek apakah routernya akan I. Nah, akan atau bukan I atau tanda seru. Nah, jadi berhasil ya kita untuk percobaan ini. Kita langsung Ctrl C saja. Untuk mematikan Ctrl Shift 6. Ctrl Shift 6. Oke, sukses ya. Lalu habis itu kita masukkan ping, perintah ping, kita kan udah sama seperti ini, kita bisa langsung ping misal ping IP4, IPv4 nya langsung repeat, IPv6 nya langsung repeat gitu tanpa kita memerintahkan seperti tadi satu-satu seperti itu. Lalu kita akan menggunakan ping perintah tracer pada PCA, dari PCA berarti kita masuk ke command prompt dari PCA masuk ke desktop command prompt, lalu kita masuk sini, kita copy tadi yang di sini, kita enter. Oke, berhasil ya. Oke, setelah itu kita akan pada command prompt ketik tracer. Oke, ketik tracer. Oh, sorry. Gunakan opsi. Ini tadi saya nyoba juga tidak ada. Harusnya ini invalid ya, invalid comment. Kan, benar. Memang tidak ada. Lalu ketik perintah user dari router. Oke, kita masuk ke router. Ke router kita masukkan ini. Oh, sorry, saya salah paste. Oke, berhasil ya. Habis itu gunakan perintah traceroute dari switch 1 ke eksternal. Lalu pada S1 ketik traceroute. Ini hostname tidak ditampilkan. Oke, kita coba ya. Pada S1, kita buka S1. Kita masuk, kita enter saja, langsung kita enable dulu. Lalu setelah itu kita enable, kita paste, dan enter. Oke, kita tunggu. Oke, berhasil ya. Oke, jika ingin menambahkan lengkap mengenai perintah ping ada di link ini. Lalu kita akan latihan copy dan paste ke ISP. Oke, kita akan merubah atau mengcopy ulang. Untuk ISP-nya, kita Ctrl C, kita copy, kita masuk ke ISP ya. Ke ISP kita, ini kan karena ada di config, langsung kita end. Oke, kita masuk ke sini, langsung, oh sorry, kita konfigurasi terminal, harusnya. Oke, berhasil ya. Lalu langkah kedua, ping dan trace dari PCA ke gateway ini. Ini adalah gateway dari, kita akan ngeping ke si
kan mencapai default PCA. Oke, menggunakan perintah dasar menggunakannya gateway tapi PCA. Gunakan ping dan net tracer untuk menerbitkan membentukkan masalah jaringan ping. Oke, kita akan ping. Tuh. Destination host unreadable. Ya, tadi kan ini kita hosting ke server ini ya. Nih. 2226 belakangannya 226. Oke, benar. Nah, setelah itu request hostnya tidak bisa, lalu kita tapi tidak pastikan bahwa mencapai default gateway-nya benar. Default gateway-nya benar, tapi PCA tidak mempunyai koneksi terhadap si eksternal. Nah, lalu pertama kita pada PC dapat mencapai router ISP berdasarkan hasil sukses dari PCL ke router ISP. Coba kita akan ke ISP ya. Kita Ctrl C dulu. Kita akan ping ke ISP. ISP ini ISP Ethernetnya adalah 64.100.01. Kita coba, kita ping lah satu-satu. Bentar. Di mana tadi? PCA, kita akan ping ke karena di sini coba ya. Tuh, berhasil ping ke si ISP. Mencapai router ISP berdasarkan seperti ya router ISP orang integrasi terminal. Biasa 3 PT Ethernet memerintah ping. Hasil dekat gunakan perintah show run. Kayak kita kan show run di sini. Kita cek. Oke. Oke. Kita tap saja langsung karena udah dapat ya dari Ethernet 001-nya. Situ kita bikin show IP interface brief. Oke, di sini ada ya. Ini untuk IP dari si PC atau dari ISP. Nah, sedangkan nih gunakan betulkan personalan yang ditemukan. Pastikan bahwa PCA dapat melakukan perintah ping, memastikan bahwa tidak ada personalisasi ke si ini. Oke, kita akan menggunakan ping. Setelah memastikan bahwa tidak ada konektivitas jaringan pada jaringan yang ini 10.1.1.0. Oke, di sini kita akan masuk ke ISP, kita konfigurasi terminal. Lalu setelah itu kita masuk ke interface. J001. Oke, lalu kita masuk ke setelah itu kita akan memasukkan si ini ya, si IP yang tadi. Yaitu dengan cara atau menghapus dulu yaitu no IP untuk si IP address dari 192.168.8.1. Lalu masukkan subnet masknya titik 255.255.255.
kosong, enter, lalu masukkan IP address. Tadi masukkan IP address yang sama seperti yang di atas 209. Satu enam lima 226, lalu masukkan subnet masknya 255 titik 255 titik 255 titik 224 karena prefix 27. Enter. Lalu setelah itu kita akan end. Nah, kita akan melakukan pengecekan lagi ping dari PCA ke si yang udah kita masukkan lagi. Kita cek. Jadi kan ini apa? Destination host kan. Lalu kita masuk ping 229.168 165. Bentar, apa saya salah masukin tadi? Oh benar, 165. 165 titik 200 titik 226. Lalu kita enter. Oke, ini seharusnya sukses ya. Ini request timeout biasanya karena pertama kali. Oh, salah ping ternyata. Harusnya 209, saya 229 di sini, maaf. Harusnya reply. Oke, reply ya. Oke, lalu kita trace ya, kita trace untuk yang IPv6-nya tadi. IPv6-nya tadi kan di ISP tuh ini kan. Oh ini. Kita akan trace yang di sini. Oke, kita masuk ke CPCA. Oke. Oke, setelah itu kita akan dapatnya gini ya. Ini karena alamat IP-nya salah, alamat IPv6-nya pada G001 itu salah, maka kita akan mengkonfigurasikan lagi di IP ISP tersebut. Nah, kita yang pertama caranya adalah pertama-tama kita enter. Lalu setelah itu kita show IP, interface brief. Seperti tadi, show IP interface brief. Nah, sudah di sini muncul ya. Lalu kita akan temukan. Oke, lalu kita masukkan ke interface. Pertama-tama kita konfigurasi terminal dulu, lalu kita masuk ke interface, kita G001, lalu masuk 9. Lalu no IPv6. Masukkan IPv6 yang tadi itu, yang masukkan yang lama, IPv6 yang lama.
yang kita pakai lah di sini. Tadi kan di sini pakainya itu ini sorry salah. Yang ini kita hapus saja. Paste. Hmm, harusnya kan 225. Ntar salah copy kayaknya. Copy. Nah, 225. Lalu kita akan enter incomplete. Oh iya, addressnya belum. Prefix, sorry salah. Prefixnya belum. Lalu kita masukkan epv6 address seperti yang di sini. Kita masukkan saja. Ctrl C. Lalu kita masukkan di sini. Kita paste saja, enter. Oke, salah karena ada spasi di sini, enter. Lalu habis itu kita end. Nah, setelah itu kita akan melakukan ping ke tracer yang kita punya tadi, yang udah cek PCA dari command prompt. Kita coba. Tuh. Langsung selesai ya. Oke. Setelah itu kita akan melakukan ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, trace sudah, ini trace sudah berhasil ya. Ulangi proses koneksi. Oke. Kita cek ada nggak kita koneksinya. Oke. Not fine ya. Udah nggak ada. Apa yang mencegah? Oke, kita jawab ya. Apa yang mencegah? Itu biasanya firewall. Lalu routing yang salah. Atau kita masukkan routing asimetris. Lalu di bawahnya lagi yaitu hostnya mati. Hostnya kita shutdown. Lalu NAT. Nah, jika Anda melakukan ping dari suatu address, jika Anda melakukan shopping atau suatu address yang tidak pada remote, ditempelkan oleh ping seperti ini. Apa maksudnya jika Anda melakukan ping suatu alamat yang valid dan masukkan apa yang harus dicek? Oke, kita ke sini dulu, kita akan cek ya. Oke, nampilnya request timeout ya. Request timeout dikarenakan tuh
Karena router terakhir atau biasanya kan ISP itu, ISP tidak menemukan ya, atau tidak mendeteksi. Oke. Jika Anda melakukan suatu alamat host yang valid dan merespon, apa yang harus dicek? Oke, yang pertama itu adalah jika misalnya kita ke ke 209 tadi itu ya, yang 209 yang eksternal. Nah, yang harus di jika jika request timeout ya, apa yang harus dicek ya? Oke, yang pertama-tama itu adalah periksa firewallnya. Lalu habis itu periksa routing baliknya. Lalu habis itu periksa ACL-nya. Oke, jika Anda melakukan suatu ping yang tidak ada pada network, dalam topologi pada visi Windows, pesan apa yang ditampilkan pada apa yang disampaikan oleh pesan ini? Oke, kita jawab saja langsung. Pesannya adalah yaitu destination un unreachable. Nah, apa indikasinya? Apa yang ada pesan ini? Indikasinya adalah pesan bahwa pesan dari default get pesannya itu adalah pesan default gateway-nya dari PCA. Ya, kita coba ya nih. Tuh. Untuk jaringan tujuan. Nah, seperti itu indikasinya. Oke, berapa nilai nilai IPv4 TTL reset pada host Windows itu? Berapa nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco? Oke. Ini biasanya untuk nilai host Windows ya. Biasanya itu ada 128. Dan untuk yang Cisco itu biasanya 255, sorry. Oke, jawab berapa nilainya? Ini sama untuk hostnya.
Oke, kita cek kembali untuk pekerjaan kita. Oke, ini selesai, jawabannya selesai. Oke. Mungkin cukup sekian tugas video dari saya. Sebentar sebelum itu kita rapikan dulu biar langsung kirim. Oke. Oke, mungkin cukup sekian tugas video dari saya. Untuk kurang lebihnya atau salahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.